bahasa slang atau bahasa capcus cil yang bilang seperti itu. Tapi dia jadi kabar gembira tidak Widya untuk perkembangan bahasa kita? Tapi kurang menggembirakan Kang. Ini agak berbeda nih. Harus beda sebetulnya. Oh iya berbeda. Kalau sama kok ini menyalin aja ya. Menyalin. Oke. Buat saya bahasa semacam itu. Sobat BMTV, hari ini kita juga kedatangan dua finalis Duta Bahasa Provinsi Banten. Di samping saya sudah ada Tubagus Muhammad Sukron dari Kabupaten Serang dengan Widya Kemalasari dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perlu ada perkenalan sepertinya untuk teman-teman Sobat BMTV di rumah dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Oke. Nanti teman-teman bisa cek nanti subtitle di bawah. Ini tantangan untuk mereka dan biarkan mereka memperkenalkan dirinya dengan bahasa ibu mereka. Soal Anda mengerti atau tidak di sini subtitle. Halo dulur-dulur sedanten, kula Tubagus Muhammad Sukron, kula saking Kabupaten Serang. Kula seniki sedinten-dintene kuliah ning Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Selatan. Seniki kula lagi milet acara Duta Bahasa Banten 2020. Kula ngendedoane saking sedulur-dulur sedanten. Pernuhun. Lancar sekali. Atur nuhun. Bebasane sampun enem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encing Nyak Babe, kenalin nama Aye Widya Kemalasari, biasa dipanggil Neng Widya. Aye tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini nih Aye lagi menjadi calon Duta Bahasa Provinsi Banten. Mohon doanya ya encang-encing Nyak Babe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pantun ada ini ujungnya sih. Cakep. Kalau Betawi ya biasanya ada pantun ujungnya cakep. Itu padahal belum kelar, baru dua baris gitu ya. Itu perkenalan dari dua finalis yang pastinya mereka adalah pemuda-pemuda yang keren. Tidak mungkin nggak keren kalau mereka bisa menjadi finalis di dalam event yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten dengan proses yang sangat ketat dan begitu banyak selubung rahasia yang dibuat oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sekarang kita akan tanya hal yang lebih dalam. Sukron, kebahasaan, bikin makalah tuh? Makalah. Judulnya apa? Makalahnya menjadi duta bahasa yang punya pengaruh maksimal ke banyak orang. Apa yang bisa kamu ceritakan soal makalah kamu kepada teman-teman BMTV? Iya, bahwa peran Duta Bahasa Banten itu tentu punya peran yang sangat aktif di pemuda-pemuda kita. Kita harus menjadi agen untuk memperkenalkan, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia untuk pemuda-pemuda di daerah Banten terutamanya. Dan selain itu juga tentu melestarikan bahasa daerah dan juga tetap bisa menguasai bahasa asing. Itu sebenarnya. Sebuah paparan yang menarik, Sukron. Semenarik senyuman Anda. Sebelum kita beralih kepada perempuan yang begitu kuat auranya di samping saya ini, mari kita saksikan video karya digital dari dua finalis kita, perwakilan dari Kabupaten Serang dan Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap produktif. Saya Tubagus Muhammad Sukron, finalis Duta Bahasa Banten, akan menanyakan ke teman-teman saya yang hari ini sedang berkumpul tentang istilah-istilah yang populer di tengah-tengah virus corona COVID-19. Yuk kita cari tahu apakah teman-teman saya mengetahui tentang istilah-istilah tersebut dalam bahasa Indonesia. Ikuti keasikannya. Oke, sekarang kita sudah bertemu dengan Teh Ulis. Halo, apa kabar? Sedang apa Kak Teh Ulis? Sedang santai aja ya. Apa itu Kak? Ini hand sanitizer. Apa? Hand sanitizer. Bersih tangan. Pembersih tangan. Bener gak ya? Yang benar adalah penyanitasi tangan. Saya bersama kelima teman saya akan membawakan video yang berjudul Padanan Istilah atau Terjemahan. Selamat menyaksikan. Di era digital seperti sekarang, banyak sekali anak-anak muda yang senang membrowsing. Tahukah kamu sahabat bahasa bahwa padanan kata dari browsing adalah berserang
video menarik itu akan kita tanyakan, akan kita minta pertanggungjawaban kepada dua duta kita yang keren ini seperti apa. Tetapi sebelumnya Widya juga harus menjawab pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada Syukron. Widya, makalahnya apa? Makalahnya tentang inovasi dan transformasi sebagai duta bahasa Banten. Bahasanya teknis sipil sekali. Widya, Ya, coba sih jelaskan, paparkan secara umum nih ke Sobat BMTV tentang makalah kamu. isi dari makalah atau yang saya buat itu berupa tentang inovasi, hal-hal apa yang saya bisa lakukan ke depannya untuk menjadi seorang duta bahasa Provinsi Banten, dan juga transformasi, akan ada perubahan-perubahan seperti apa dari ketika saya menjadi duta bahasa Provinsi Banten. Seperti itu. Rahasia. Luar biasa. Ini mentang-mentang jurusannya bahasa dan sastra Indonesia, dia akan mentransformasikan begitu banyak elemen kebahasaan melalui makalahnya. Tentu kapan waktu siapa tahu kantor bahasa provinsi mau memuat makalah-makalah para finalis sehingga kita semua dapat membahasanya dan dapat ilmunya. Amin. Tadi kita sudah muter 2 video, karya Syukron, karya Widya. Iya. Biar tidak terlalu capek kalau ke Widya lagi. Syukron yang udah istirahat tadi bisa jelaskan latar belakang pembuatan seperti apa, mengapa kamu membuat itu. Saya membuat seputar hal-hal yang sangat terkini saat ini, yaitu tentang bahasa Indonesia dalam COVID-19. Saya mencoba membuat video yang isinya adalah menjelaskan bahasa Indonesia dari istilah-istilah yang digunakan saat COVID-19. Misalnya, hand sanitizer. Nah, kita apa nih bahasa kadang Indonesia? nyebutnya juga keberibet sih. Iya benar, pasti bahasa Inggrisnya juga ribet gitu kan. Nah, kita ingin memperkenalkan hand sanitizer apalah gitu lah ya. Iya, itu dia. Kita mau mempopulerkan apa sih bahasa Indonesianya gitu kan. Hand sanitizer ternyata kan penyanitasasi tangan. Kemudian misalnya social distancing, jarak sosial. Kemudian physical distancing, jaga jarak fisik, dan seterusnya. Ada beberapa kosakata yang saya masukkan dalam video itu dengan kemasan yang kita coba semenarik mungkin, sesederhana mungkin supaya bisa diterima sama teman-teman semua, kayak gitu. Simple memang, tetapi itu memang kekinian. Pede banget dan itu BM banget. Syukron sudah memaparkan dengan sangat percaya diri tentang video yang dia buat. Kekinian katanya, menawarkan sesuatu. Apakah Widya juga sepede itu? Seperti dua finalis ini memang pede-pede. Widya, Ya, saya. gimana karya kamu itu? Apa yang kamu ingin tawarkan kepada publik? Karena sekarang di era digital, jadi video saya itu memaparkan tentang bahasa-bahasa Indonesia yang selama ini kita gunakan dengan campur aduk dengan bahasa asing, campur bahasa Indonesia. Saya mengisi video tersebut dengan dengan bahasa padanan istilah seperti itu. Misalkan biasanya kita selfie yuk. Selfie padahal ada padanan istilahnya, artinya swafoto, seperti itu kurang lebih. Luar biasa. Anak-anak muda yang gandrung pada bahasa. Apa? Jurusan bahasa dan sastra. Betul. Tentu mengerti bahwa sistem bahasa itu arbitrer. Iya. Mana suka. Betul. Bahasa berkembang sekarang. Ya. Ada bahasa slang macem-macem lah ya, capcus apa saya nggak ngerti tuh. Bahasa Jaksel. Apalagi bahasa Jaksel yang dua kata bahasa Indonesia, 7 bahasa Inggris. Yang saya juga kadang kelabakan ngeladeninnya. Itu apakah satu kabar gembira bagi bahasa? Untuk saya, Ya bagi Widya untuk saya pribadi, saya menanggapi fenomena ini. fenomena. Ya benar, fenomena gejala fenomena. Benar, karena fenomena kebahasaan seperti ini menurut saya suatu hal yang sepertinya biasa. Karena belum tentu saya dengan Akang juga menggunakan bahasa yang sama ketika saya bilang misalkan bahasa yang campur-campur dengan bahasa Betawi. Ngomong apa sih gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai pada tempatnya, pasti kan Akang juga mengerti apa maksud saya. Satu Seperti frekuensi berarti. Iya, tapi kalau misalkan saya lagi di sekeliling pertemanan saya yang bahasanya campur-campur, ya saya gunakan itu. Pasti mereka lebih paham lagi gitu, karena bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang sama. Misalkan bahasa slang atau bahasa capcus cil yang bilang seperti itu. Tapi dia
Jadi kabar gembira tidak Widya untuk perkembangan bahasa kita, penambahan kosakata untuk kita, apalagi ya tadi itu perkembangan bahasa kita cukup lambat. Ya, untuk saya itu menjadi sebuah kabar gembira, Kang, karena di KBBI pun sudah menambahkan berbagai padanan istilah yang baru. Ada yang berasal dari bahasa asing, ada juga yang dari bahasa daerah yang dimasukkan menjadi bahasa Indonesia yang digabung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kang. Seperti itu. Itu malah lumbungnya perkembangan bahasa Iya, kita jadi ya. dari mana bahasa-bahasa bisa dilihat di KBBI, Kang. Seperti itu. Sebelah saya hadis. Sukron ngurusin hadis. Sukron, gimana tanggapanmu dengan pertanyaan yang sama? Buat saya secara pribadi kurang menggembirakan, Kang. Ini agak berbeda nih. Harus beda sebetulnya. Oh iya betul. Kalau sama kok ini nyalin aja ya. Nyalin. Oke. Buat saya bahasa semacam itu atau kita sebut bahasa gaul kali ya. Bahasa gaul itu kurang menyenangkan untuk perkembangan bahasa Indonesia sendiri. Karena memang bahasa Indonesia itu tentu sudah ada timnya juga dari Balai Bahasa juga untuk menentukan atau membuat kosakata baru, baik itu serapan dari bahasa asing, bahasa daerah dan sebagainya. Nah, lalu untuk meningkatkan martabat bahasa Indonesia itu sendiri gitu kan. Martabat gitu. Turunan Sultan? Harus dicek ini garis Harus cek ya. Nanti kita perang aja soal itu ya. Iya, soal martabat ke bahasa Indonesianya ini gitu loh, Kang. Baik memang untuk bahasa sehari-hari, kalau memang ada bahasa Indonesianya kenapa tidak kita pakai. Tetapi kalau untuk sisipan saja supaya misalnya suasananya menjadi lebih akrab, kemudian Emang boleh emang Lur. Biar lebih akrab suasananya. Kalau seperti misalnya di pasar, kan nggak mungkin saya akan membeli tempe seharga, tidak mungkin seperti itu gitu. Ditabok yang jual. Ditabok yang jual, apalagi mungkin tadi kata Widya juga kalau kita bertemu dengan teman-teman seperti itu. Tetapi kita sebagai pemuda yang juga sadar akan bahasa Indonesia, akan martabat bahasa Indonesia, tentu seharusnya juga memberikan pengaruh gitu loh. Oh ini ada bahasa Indonesianya loh, kita pakai ini aja yuk gitu. Jadi akhirnya yang saat ini mungkin bahasa gaul itu menjadi lebih nyaman, pada akhirnya nanti bahasa Indonesia yang seharusnya juga jadi nyaman dalam bahasa kita sehari-hari karena kita sering banget pakai gitu. Keren banget jawaban yang luar biasa dari kedua finalis kita, pantas jadi finalis dan bagi saya itu melampaui ekspektasi saya. Tentu orang kantor bahasa pusing nanti. Kita akan membicarakan begitu banyak hal. Tetapi sebelum itu ada satu video yang akan lewat yang perlu teman-teman saksikan untuk menambah wawasan kita tentang bahasa dan kebahasaan dan mengapa kita harus menggandrungi bahasa. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia Yuk itu kita dapat mengetahui mengapa kita harus menggandrungi bahasa. Dan mari kita tanya kepada dua finalis ini. Persoalan perkembangan. Apa perlu bahasa berkembang? Perlu. Apa perlunya? Saya dulu deh. Iya. Bahasa itu bukan perlu berkembang sebenarnya, tapi pasti berkembang. Pasti berkembang. Kenapa? Karena tadi ya, bahasa itu kan adalah bagian dari kebudayaan ya. Bahasa bagian dari kebudayaan, dan kebudayaan itu semakin lama semakin berkembang. Maka perkembangan budaya, bahkan perkembangan teknologi, temuan dan sebagainya itu juga menghasilkan perkembangan bahasa Indonesia, bahasa secara otomatis juga. Bahasa tidak soal bagaimana kata disusun. Suka tidak suka bahasa yang berkembang. Itu sebagaimana Sukron katakan.
Itu sebagaimana Widya katakan. Kalau tidak jadi duta bahasa, Ya. masih mau bicara soal bahasa, Sukron? Saya kira saya bicara soal bahasa bukan saat ini doang, Kang. Tapi juga dari sebelumnya juga memang menggandrungi kegiatan kebahasaan. Jadi bukan alasan sebenarnya. Saya masuk duta bahasa hanya untuk menambah jaringan, menambah luas apa yang bisa saya lakukan. Jadi nggak ada. Semakin banyak ruang yang dimasuki, semakin banyak manfaatnya. Widya, Ya, saya. secara singkat Widya, Ya, dengan pertanyaan yang sama, oke. apa jawabanmu? Jika saya tidak menjadi duta bahasa lagi seperti itu, ya saya tetap akan menggunakan dan tetap menyebarluaskan bahasa-bahasa yang memang orang belum mengerti atau belum paham. Banyak sekali penggerak literasi belum mampu menulis paragraf yang benar, belum tahu bagaimana yang disebut kalimat dan bukan kalimat. Duta bahasa penting memiliki kompetensi menulis. Sangat penting. Kalau soal penulis, saya pegang sebuah patah dari guru saya, jangan kau mati sebelum kau jadi penulis. Dan sebagai seorang duta bahasa yang lebih mengenal bagaimana cara penyusunan ragam tulis, kemudian juga mengenal bagaimana kaidah kebahasa Indonesiaan dan seterusnya, tentu seharusnya mampu menerapkan itu dalam tulisan-tulisannya. Itu sih sebenarnya. Widya, Ya, apa penting kompetensi menulis bagi seorang duta bahasa Provinsi Banten? ya. Jadi menulis itu penting, Kang. Jadi Ya deh, jangan mati sebelum menulis, kata Syukron. Tapi karena tapi Sukron udah nulis belum? Kalau dia udah nulis waktunya mati sebenarnya. jadi buat saya menulislah agar kelak kamu bisa dikenang. Jadi walaupun kamunya sudah wafat, sudah meninggal dunia, tapi karya-karya kamu tetap ada. Seperti itu kan. Jadi kalau pengen jadi mantan yang baik, jadilah penulis karena akan tetap membayangi mantannya. Karena abadi ya. Begitu, Widya. Surat-surat mantan ya. Sobat BMTV, pembicaraan ini luar biasa. Banyak sekali TikTok yang menarik, cerdas-cerdas, luar biasa. Wajar menjadi para finalis, para pemuda yang tidak hanya gandrung tetapi memahami apa itu bahasa. Sobat BMTV, pertemuan selalu akan berakhir karena pertemuan itu dimulai. Segala sesuatu yang dimulai itu akan berakhir. Begitu juga dengan para finalis Duta Bahasa Provinsi Banten yang luar biasa cerdas, luar biasa percaya diri, luar biasa komunikatif. Banten akan cerah dengan agen-agen bahasa seperti mereka. Terima kasih sudah menyaksikan acara spesial bersama para finalis Duta Bahasa Provinsi Banten. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Semoga kalian betul-betul menjadi agen kebahasaan. Tidak hanya di Banten, tapi dapat berkiprah di kancah nasional. Amin. Amin.